Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pada hari ini itu tentang sistem operasi dan sistem komputer, mengenai skema dasar dari sistem komputer maupun sistem operasi. Yang pertama mengenai perangkat keras. Ya, Bapak ulang kembali, itu komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Dia ada namanya pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat keras, pemrosesan atau prosesor. Untuk perangkat keras ini adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya ya. Nah, kemudian ada namanya pemrosesan atau prosesor, ada namanya memori utama atau main memory. Berfungsi menyimpan data dan program, biasanya volatil, tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi listrik telah dihentikan. Kemudian ada namanya perangkat masukan dan luaran, itu berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal dan sebagainya. Kemudian ada namanya interkoneksi antar komponen atau bus. Nah, itu termasuk struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemrosesan, memori utama dan perangkat. Jadi kalau kita lihat ini ada model gambarnya ya, ada namanya main storage atau main memory, memory control. Nah, dia terdapat disk, tab, drum, printer, card reader. Kemudian ada namanya central processor atau CPU. Nah, proses ini tersendiri, pemrosesan disebut dengan CPU, itu berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Jadi pemrosesan melakukan kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 3 langkahnya. Yang pertama mengambil instruksi yang dikodekan secara biner atau melalui nilai 0 dan 1 dan memori utama. Kemudian mendekodkan kembali atau mendekodekan kembali instruksi menjadi proses-proses sederhana, melaksanakan proses-proses tersebut. Nah, operasi-operasi pada pemrosesan kategorikan menjadi operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi pengendalian. Nah, untuk operasi aritmatika itu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika OR and XOR. Operasi pengendalian itu operasi percabangan, if, while, do while, do loop, dan lain sebagainya. Nah, pemrosesan terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU, ALU, dan register. CPU ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan pada sistem komputer. ALU, arithmetic logic unit, itu berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Untuk register itu merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemrosesan. Nah, register atau yang disebut dengan memori adalah suatu rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Nah, fungsi dari register ini selain sebagai penyimpanan data juga untuk menghindari berkedipnya angka yang ditunjukkan oleh display 7 segmen pada saat menerima pesan-pesan yang diberikan oleh decoder. Nah, sebuah register atau geser dapat memindahkan bit-bit yang tersimpan ke kiri atau ke kanan. Register geser itu dikelompokkan sebagai urutan rangkaian logika, oleh karena itu register geser disusun dalam rangkaian flip-flop. Selain untuk pergeseran data, ya, register geser juga dapat digunakan untuk mengubah data seri ke paralel atau dari data paralel ke seri. Nah, ini model skema bloknya. Jadi ada nama ALU, CPU, register. Register dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu register yang terlihat oleh pemakai atau pemrograman dapat memeriksa isi dari register tipe ini. Beberapa instruksi yang disediakan untuk mengisi memodifikasi register tipe ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu register data yang berguna atau berfungsi menyimpan satu nilai untuk beragam keperluan. Nah, ada nama general purpose register. Itu digunakan untuk beraneka ragam keperluan pada suatu instruksi mesin yang melakukan operasi terhadap data. Kemudian ada namanya special purpose register. Itu digunakan untuk menampung operasi floating point, menampung limpahan operasi penjumlahan atau perkalian. Kemudian ada namanya register alamat. Itu berisi alamat data di memori utama, alamat instruksi di memori utama, bagian alamat yang digunakan dalam penghitungan alamat lengkap. Kemudian ada namanya register indeks atau indeks register. Itu pengelamatan berindeks merupakan salah satu mode pengelamatan populer. Nah, pengelamatan melibatkan penambahan indeks ke nilai dasar untuk memperoleh alamat yang lebih efektif. Kemudian ada namanya register penunjuk segmen. Itu pada pengelamatan bersegmen, memori dibagi menjadi segmen-segmen.
Nah, segmen itu berisi satu blok memori yang panjangnya dapat bervariasi. Nah, untuk mengacu memori bersegmen digunakan pengacuan terhadap segmen dan offset di segmen itu. Register penunjuk segmen mencatat alamat dasar atau lokasi awal dari segmen. Mode penyelamatan bersegmen sangat penting dalam manajemen memori. Register penunjuk stack atau stack pointer register itu instruksi yang tak memerlukan alamat karena alamat operan ditunjuk register penunjuk stack. Operasi-operasi terhadap stack itu ada nama instruksi pos atau menyimpan data pada stack dengan meletakkan data di puncak stack. Kemudian ada nama instruksi pop itu mengambil data dari puncak stack. Kemudian ada nama register penanda atau flag register, register untuk kendali. Kalau untuk register penanda, isi dari register merupakan hasil operasi dari pemrosesan. Register itu sendiri berisi kondisi-kondisi yang dihasilkan pemrosesan berkaitan dengan operasi yang baru saja dilaksanakan. Nah, sementara itu register ini terlihat oleh pemakai tapi hanya dapat diperbarui oleh pemrosesan sebagai dampak atau efek operasi yang dijalankan. Register untuk kendali dan status itu digunakan untuk mengendalikan operasi pemrosesan, kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai. Sebagian lagi dapat diakses dengan instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau kernel sistem operasi. Nah, register untuk alamat dan buffer terdiri dari MAR atau Memory Address Register untuk mencatat alamat memori yang akan diakses. Ada namanya MBR atau disebut dengan Memory Buffer Register untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya ditunjuk dengan MIR, atau untuk menampung data dari memori yang alamatnya ditunjuk oleh MIR yang akan dibaca. IO/AR, IO Address Register, Buffer Register. Ya, kalau untuk IO Address Register itu untuk mencatat alamat port IO yang akan diakses. Untuk Buffer Register itu untuk menampung data yang dituliskan ke port alamat ini ditunjukkan IO/AR atau untuk menampung data dari port. Register untuk eksekusi instruksi itu adalah PC program counter itu mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. IR atau instruksi register itu menampung instruksi yang akan dilaksanakan, sementara register untuk informasi status itu terdiri dari register ini berupa satu register atau kumpulan register. Kumpulan register ini disebut PSW atau program status word. PSW itu berisi dari kode yaitu SIGIN 0 equal interrupt enable supervisor. SIGN itu flag ini mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang sebelumnya dijalankan. Sementara 0 flag ini mencatat apakah operasi sebelumnya menghasilkan nilai 0, kode kondisi pemrosesan ditambah informasi-informasi status lainnya. Carry flag ini mencatat apakah dihasilkan carry kondisi di mana operasi penjumlahan atau perkalian menghasilkan bawaan yang tidak dapat ditampung oleh register akumulator. Equal flag ini mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi sama dengan. Kemudian interrupt enable atau disable flag ini mencatat apakah interrupt sedang dapat diaktifkan atau tidak. Supervisor flag ini mencatat mode eksekusi yang dilaksanakan yaitu mode supervisor atau bukan. Pada mode supervisor maka seluruh instruksi dapat dilaksanakan. Sedang untuk mode bukan mode supervisor maka beberapa instruksi kritis tidak dapat diaktifkan. Untuk memori itu berfungsi untuk menyimpan data dan program. Hierarki memori berdasarkan kecepatan akses. Yang pertama ada namanya register, memori cache, memori kerja, disk magnetic, disk optik, dan tape magnetic. Kemudian menurut urutan di atas ke bawah dapat diukur dengan hierarki dalam hal harga semakin ke bawah, harga semakin murah, harga digantung dengan rasio rupiah per bit, kapasitas semakin ke bawah, kapasitas semakin terbatas, kecepatan akses semakin ke bawah semakin lambat, frekuensi pengaksesan semakin ke bawah semakin rendah frekuensi pengaksesan. Jadi setiap kali pemrosesan melakukan eksekusi, pemrosesan harus membaca instruksi dari memori utama. Agar eksekusi dilakukan secara cepat, maka harus diusahakan instruksi tersedia di memori pada lapisan berkecepatan akses lebih tinggi. Kecepatan eksekusi ini akan meningkatkan kinerja sistem. Konsep ini diimplementasikan antara lain berupa cache memory, buffering. Nah, untuk cache memory itu sendiri merupakan memori yang berkapasitas terbatas, ya, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibandingkan dengan memori utama.
Cache memori adalah di atas di antara memori utama dan register pemrosesan berfungsi agar pemrosesan tidak langsung mengacu pada memori utama, tapi di cache memori yang kecepatannya akses lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja sistem. Nah, bagian dari memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari ke perangkat masukan atau keluaran dan penyimpanan sekunder itu disebut dengan buffering. Buffering ini dapat mengurangi frekuensi pengaksesan dari ke perangkat masukan atau keluaran dan penyimpan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. Nah, untuk perangkat masukan dan keluaran, itu macam-macam perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan keluaran terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu komponen mekanis, komponen elektronis. Komponen mekanis itu perangkat itu sendiri, ya. Komponen elektronis itu pengendali perangkat berupa chip controller. Pengendali perangkat device adapter, terdapat dua macam alat pengendali, yaitu perangkat adalah perangkat nyata yang dikendalikan oleh chip controller di board system atau card. Kemudian ada nama controller dihubungkan dengan pemrosesan dan komponen lain lewat bus. Controller itu berbeda-beda tapi biasanya mempunyai register untuk mengendalikannya. Kemudian ada nama struktur I/O, ya, struktur I/O. Ada namanya disebut dengan bus dan interkoneksi yang berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Ada namanya bus terdiri dari tiga macam, ada namanya bus alamat, bus data, dan bus kendali. Nah, bus alamat itu untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Nah, bus alamat ini berisi dari 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus data itu sendiri untuk membaca dan mengirim data dari memori atau port. Bus data itu berisi dari 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Sementara bus kendali itu sinyal bus kendali antara lain memory read, memory write, input output read, dan input output write. Mekanisme dari pembacaannya untuk membaca data dan setelah alokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Jadi sinyal memori read itu memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca oleh CPU. Nah, interkoneksi antar komponen membentuk jenis konektivitas yang populer antara lain ISA, ISA, MSA, DAPISA, dan PCI, dan AGP. Tingkatan dari konsep komputer itu yang pertama adalah tingkat konsep elektronika, rangkaian saklar, transfer register, arsitektur, dan diagram blok. Untuk yang poin pertama, bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optika. Dan untuk pada poin kedua, itu sudah dapat terlihat rangkaian elektronika yang sungguhnya, yang berbentuk banyak saklar yang tersusun secara paralel dan membentuk sekelompok saklar. Untuk poin ketiga, berbagai kelompok saklar di dalam komputer membentuk sejumlah register, logika, aritmatika, akumulator, indeks, address, dan register. Untuk poin keempat, tingkat konsep arsitektur, ya. Sejumlah register tersusun dalam satu arsitektur tertentu, prosesor, memori, dan satuan komputer. Komponen lainnya yang terhubung melalui jalur bus yang penghubung. Untuk poin kelima atau poin terakhir, yaitu tingkat konsep diagram blok. Arsitektur komputer sistem komputer dapat dipeta-petakan ke dalam sejumlah blok. Ya, masukkan blok, satuan, prosesor pusat, dan memori, dan lain-lainnya. Nah, kerja komputer pada tingkat konsep antara lain tingkat konsep diagram blok, transfer register, konsep saklar, konsep kerja komputer pada fungsi komputer, kerja komputer pada rekaman, sekelompok satuan data yang direkam ke dalam alat perekam dan bentuk berkas data, tata kelola direkam ke dalam alat perekam dan membentuk berkas tata kelola atau instruksi. Pada tingkat konsep diagram blok itu berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. Sementara pada tingkat transfer register, kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi antara register. Dan untuk tingkat konsep saklar, itu kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubungnya berbagai saklar elektronika di mana sistem komputer, kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengelolaan, dan keluaran. Untuk tahap pemrosesan instruksi, yang pertama itu pemrosesan membaca instruksi dari memori fetch, kemudian pemrosesan mengeksekusi instruksi execute,
Eksekusi program berisi dari pengulangan fetch dan execute. Kemudian pemrosesan satu instruksi disebut atau siklus instruksi. Jadi siklus eksekusi instruksi itu dimulai, baca instruksi berikutnya, eksekusi instruksi berikutnya, dan selesai. Kemudian ada namanya mode eksekusi instruksi, itu ada nama mode pemakai dan mode sistem. Kalau mode pemakai itu mode dengan kewenangan rendah, program pemakai aplikasi biasa dieksekusi dalam mode ini. Sementara mode sistem itu mode dengan kewenangan tinggi, biasanya rutin sistem atau kendali atau kernel dieksekusi dengan model ini. Nah, perangkat lunak atau software itu merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Di program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, siklus instruksi untuk memproses instruksi dilakukan menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu mengambil instruksi, eksekusi instruksi, dan interrupt start track. Nah, ada model gambaran susunan hierarki perangkat lunaknya. Jadi ada namanya program aplikasi dan berkas data, ada sistem utility, sistem bahasa, operasi sistem. Nah, untuk sistem operasi itu pernah kita sampaikan juga ya. Jadi tujuan sistem operasi itu dapat merancang sendiri, dapat memodifikasi, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan dalam aplikasi-aplikasi lain. Nah, definisi sistem operasi itu adalah software yang mengontrol hardware, program menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan, dan kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai dengan keinginan user. Ada 7 ya. Sebagai guardian menjaga komputer, berbagai kejahatan komputer sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan, dan sebagai program pengendali dan manajer sumber daya atau pengalokasi sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.